Bismillah, alhamdulillah para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, dan para murid dan santri dimanapun berada, selamat malam dan sugeng rahayu. Melalui video ini guru memberi judul saran dan nasihat guru ya. Karena banyaknya nomor atau kontak yang masuk di jalur guru, banyak manusia yang menginginkan mendapatkan bimbingan dan tuntunan juga pengertian tentang kitab Tripitaloka. Guru melalui video ini membuat kejelasan, membuat statement, juga memberi saran dan nasihat agar tidak terjadi sesuatu hal yang salah prediksi atau salah persepsi ya. Dari video-video yang sudah beredar, saya sudah memberi statement. Kembali lagi pada pemahaman, karena kita dalam suatu negara, kita adalah berbangsa dan bernegara. Di negara kita pun ada aturan hukum dan macam undang-undang. Untuk para pemirsa, para murid atau calon murid yang mau menginginkan pendidikan atau pemahaman atau pengertian atau tuntunan kitab Tripitaloka, kembali lagi tolong nasihat guru pertimbangkan matang-matang ya. Guru sudah memberi bukti bahwa aplikasi guru ini mungkin para pemirsa menyebutnya ajaran atau keyakinan ya, tapi guru menyebutnya aplikasi ya. Jadi aplikasi guru ini, aplikasi Santriloka, sudah dilabeli ya, sudah mendapat sertifikasi sesat ya. Maka kembali lagi, aku selaku guru, aku selaku pembina, tolong dipertimbangkan betul-betul ya. Tapi sebagai intern yang bertanggung jawab tentang keilmuan, tentang apapun, tentang kitab Tripitaloka, aku sebagai guru sudah menulis di kitab dan sudah saya pastikan apapun tentang kehidupan, baik di hadapan para leluhur, para moyang, baik di dalam hukum atau hukum alam, atau sampai hukum kelak di alam setelah kematian, aku selaku guru bertanggung jawab mutlak atas kebenaran ilmu yang aku sampaikan, yang aku ajarkan kepada para murid dan santri. Itu poinnya. Namun karena banyaknya video ini beredar sehingga banyak orang yang ingin tahu, ingin mengerti. Kembali lagi ya, dipertimbangkan betul-betul ya. Karena masih ada terletak di situ label sesat ya, nanti biar tidak jadi masalah. Kalau betul-betul komitmen, tidak takut dengan label itu, syukur alhamdulillah. Aku ucapkan selamat dan bahagialah kalian, selamatlah fid dunya wal akhirah. Kalau keberanian calon-calon murid yang ingin mendapatkan suatu kebenaran. Namun untuk mau melalui masuk di kitab Tripitaloka, sebenarnya guru udah banyak mencipta atau menjadikan murid-murid guru wali bait. Namun karena bidangnya beda-beda ya. Bidangnya beda-beda sehingga ada yang dominan di A, di B, banyak. Sebenarnya sudah guru wali bait ini udah ratusan ya, karena sejak tahun 2005 itu sudah banyak yang lulus oleh guru. Namun yang sangat dekat dan yang sangat mengerti akan tujuan dan perkembangan dari kitab Tripitaloka, guru sementara ini sudah 2 tahun memasrahkan sesuatu perjalanan atau administrasi atau sistem ilmu pemahaman apapun disampaikan melalui YouTube yang ada di channel Janur Kuning channel itu ya. YouTube Janur Kuning itu adalah YouTube guru yang dihandle
oleh beliau Kiai Bagus Sujono. Beliau sangat mumpuni ya, karena semua banyak hal tentang keilmuan, sejarah dan agama, kitab semua sudah mumpuni, sehingga beliaulah yang dipasrahi guru untuk mengangkat murid baru. Namun sebagai pembina yang di titik satu, aku sebagai pendiri atau pencipta ilmu ini, sementara aku selaku guru agak sulit masih ditemui ya para murid dan santri yang baru atau juga pemirsa. Saya sendiri mengucapkan mohon maaf dulu ya. Semoga dengan waktu yang tidak lama, aku selaku guru semoga terlepas dari sesuatu yang menutupi guru, semoga terlepas dari ikatan dan belenggu yang menutup keadaan guru yang bertahun-tahun ya. Semoga dengan waktu yang tidak lama, guru pun juga memprediksikan semoga setahun yang akan datang, semoga guru bisa lepas atau bisa terbuka sesuatu yang menutupi hal-hal dari perjalanan guru ke depan. Itu jadi mohon maaf dulu. Tapi toh aku selaku guru selalu usaha dan berusaha mengupayakan untuk selalu bertemu dengan putra-putri anak didik yang baru. Karena apa? Ada sesuatu juga kewajiban guru ini kurang sedikit yang harus diselesaikan dengan leluhur dan moyang. Ada sesuatu hal yang tidak pantas untuk diterangkan, karena ini sesuatu hal yang sangat berharga, sangat misterius, juga sangat sakral ya. Itu sambutan saya melalui tentang kalau mau masuk di jajaran kitab Tripitaloka. Namun tahu untuk juga diketahui, aku selaku pendiri pencipta aplikasi ini, ada sesuatu juga pemikiran bagi masyarakat, adanya sesuatu hal yang disebut materi. Memang dengan saya siapkan, memang saya ciptakan sebelum masuk ke jajaran lingkup saya menginginkan sesuatu manusia yang betul-betul komitmen, atau orang-orang atau manusia yang betul-betul menginginkan suatu kebenaran, betul-betul menginginkan sesuatu hikmah tentang kehidupan, sehingga memang ada sesuatu faktor administrasi yang bagi orang rata-rata agak setengah berat lah. Namun toh itu nanti banyak hal yang harus diterangkan juga, karena itu tidak semata-mata hanya di situ. Itu satu sebagai bentuk pendidikan. Aku selaku guru menguji mental calon murid, dan demikian juga aku selaku gurumu. Aku dibina oleh leluhur pun, beliau-beliau mengajarkan cara berpikir dan mental pun banyak hal yang harus kita perjuangkan dan yang harus kita korbankan demi suatu kebenaran. Sehingga sebagian cara itu pun juga aku pakai dalam mendidik murid-murid yang aku arahkan ke depannya. Dengan memahami hal seperti itu, semoga para murid baru atau yang mau menginginkan tolong dipertimbangkan, karena itu ada sesuatu hal administrasi yang kadang-kadang tidak ringan juga ya. Namun kami sampaikan juga melalui video ini, dari administrasi di situ dengan ikatan antara murid dan guru, dan sekaligus itu sudah diterangkan dari video yang lain, itu sebagian adalah tebusan dirimu sendiri dengan perilakumu. Ibaratkan kalian kemarin tergadai dari dogma yang tidak bertanggung jawab, sehingga kalian melepaskan itu dari karmamu. Dari kekuatan cara berpikir membuat dirimu melepaskan karma, disitulah administrasi itu nanti mengikat kalian dan melepas kalian itu. Itu yang disebut administrasi, inti poinnya di situ. Namun setelah administrasi itu dilakukan, di belakangnya pun tidak akan pernah ada administrasi apapun ya para murid dan santri. Andai kata pun
kalian para murid dan santri mengeluarkan sesuatu yang disebut uang, itu hanya untuk ritual Anda sendiri, untuk cara bersyukur, untuk melakukan taskarun, untuk melakukan bentuk ibadah baburiat. Sama, semua itu hanya untuk pribadi Anda, tidak ada kepentingan dari kitab Tripitaloka atau sesuatu dari yang mendirikan ilmu ini, tidak ada. Jadi bisa dikatakan hanya di pintu awal, di situ ada administrasinya, ya. Dan untuk diketahui para murid dan santri, karena ada administrasi begitu, maka guru selalu mengharapkan agar para murid dan santrinya yang masuk di jajaran guru betul-betul manusia atau orang-orang yang sudah disaring atau orang terpilih. Dan aku pun selaku pembina menyarankan kepada murid dan santri, ya, kalau mempelajari apa yang aku ajarkan, jangan sekali-sekali berhayal tentang ingin kaya atau ingin sakti atau hal-hal sesuatu yang kebiasaan masyarakat kita itu berpikir benda gaib, hal-hal yang gaib, cepat kaya, tidak, ya, jangan. Jadi pada intinya ilmu atau tuntunan yang kami kembangkan, yang aku ajarkan adalah nomor satu, membentuk cara berpikir yang benar, perilaku yang benar, memahami hakikat kita manusia, kita asalnya dari mana, kita mau kemana. Bahasa sederhananya, aku selaku pembina hanya mengajarkan ilmu selamat, ya. Jadi jangan berhayal tentang nanti cepat kaya, cepat gini, tidak. Ini yang harus digarisbawahi. Tapi untuk diketahui juga para murid dan santri dan para calon murid, orang sukses atau orang berhasil itu poinnya dari selamat itu dulu. Jadi untuk mencapai sesuatu titik kemuliaan disebut harta, itu nanti langkah kedua atau ketiga. Nomor satu, pahami dulu, mengertilah dulu tentang ilmu selamat. Tatkala mengerti, lakukan ilmu selamat dulu. Dengan selamat itulah Anda akan dituntun menjadi manusia yang sukses atau berhasil. Itu poinnya tentang pemahaman ilmu yang di sini, ya. Lantas ada lagi juga yang menanyakan sesuatu tentang kitab. Ini juga saya terangkan melalui video ini, ya, para murid dan santri. Kadang ada juga yang tanya, guru kalau menginginkan kitab guru di mana? Ini juga pemahaman yang baru, ya, bagi para pemirsa dimanapun berada. Untuk kitab Tripitaloka tidak bisa dijual belikan di luaran sana, ya. Karena kitab yang diciptakan guru atau yang dibuat guru ini adalah kitab untuk perjalanan kehidupan spiritual murid guru. Jadi memang khusus bagi manusia yang mengikuti aplikasi guru, ya. Dibaca orang umum boleh, tapi tidak boleh dilakukan, nanti menjadikan sesuatu permasalahan di dalam bentuk pemikiran yang kurang baik. Bisa juga nanti dikatakan pikirannya itu rusak atau error, atau bisa juga disebut pikiran itu nanti tidak sehat karena di luar dari jalur. Maka dari video ini guru menyampaikan bahwa kitab guru tidak bisa diperjualbelikan karena itu ada laku spiritual. Jadi memang dikhususkan bagi yang menjalani spiritual. Satu contoh ibaratnya ada pendidikan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kitab pendidikan di kepolisian itu tidak bisa dijual belikan. Karena apa? Itu bagi manusia yang dalam menjalankan pendidikannya. Tapi manusia membaca boleh, tapi tidak boleh melakukan seperti itu. Maka dari itu, sehingga kitab guru tidak boleh dijual belikan di luaran sana atau dijual bebas. Ini informasi bagi yang menginginkan kitab guru. Namun untuk pengertian sudah banyak yang guru bagi melalui video. Tanpa melalui kitab guru, para pemirsa pun sudah banyak mendapat pencerahan, pemahaman tentang Islam, tentang Quran, tentang kebenaran, tentang sejarah, tentang banyak hal. Itu sebenarnya sama.
Karena apa yang diulas guru adalah itu juga intisari dan dari kitab-kitab Tripitaloka yang ada di aplikasi ini. Para pemirsa, para murid, tentang kitab ini sedikit guru memberi pemahaman ya. Satu contoh kitab guru mengapa tidak bisa dijual beli di luar sana atau dijual bebas. Untuk diketahui para murid, para santri dan pemirsa, kitab itu ada kitab perilaku ya, bukan kitab budaya. Tatkala kitab perilaku bagi manusia itu tertentu atau orang tertentu menjalankan perilaku dalam tuntunan keilmuannya, kitabnya itu tidak bisa dijual belikan. Itu masalah di dalam yang menjalankan dan suatu tempat atau negara yang ditempati orang itu nanti jadi masalah. Satu contoh, para pemirsa, para murid, satu contoh di negara kita. Satu contoh kita diwarisi primbon oleh leluhur kita. Karena primbon itu dijual bebas di luaran sana. Sehingga siapapun yang bisa membaca, meskipun tidak melalui tahapan atau tidak ada pembimbingnya, dia menjalankan sesuatu hal yang ada di kitab itu. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Tatkala itu disalahgunakan, siapa yang bertanggung jawab itu tidak ada. Nah, itulah kesalahan juga dari negara kita, tidak mengerti akan kitab-kitab perilaku atau kitab-kitab laku dijual beli bebaskan. Dan lantas bagaimana kalau manusia itu hanya bisa membaca, lantas praktek mengaku bagi orang mengerti, merasa dia mengerti, lantas buka praktek. Dan kan kasihan orang yang datang mendapatkan sesuatu itu sesuatu yang cerita. Coba guru memberi contoh. Kalau dari primbon yang didapat dari kitab di luaran sana, lantas beli bunga, bakar dupa, tidak mengerti maknanya, tidak mengerti dunungnya, tidak mengerti sejarahnya, tidak ada makom derajatnya, lantas buka praktek. Itu kan kasihan nanti korban masyarakat yang mengikuti pola pendidikannya. Primbon dihasilkan oleh leluhur kita, manusia-manusia pilihan. Tatkala primbon dijalankan dari orang atau manusia yang hanya bisa membaca, perilakunya, akhlaknya, kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga disitulah mulai peranatan Jawa menjadi rusak juga. Maka Jawa dulu yang sakral, Jawa dulu yang luhur, ilmu Jawa dulu yang solid, sekarang pun juga jadi masalah karena ya begitu. Manusia atau orang bisa membaca huruf, beli buku di toko, di pasar. Bagi yang lain tidak mengerti. Itu juga problem. Satu contoh, kalau kitab laku atau kitab perilaku dijual bebas. Nah, ini sudah terjadi di negara kita. Maka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang terstruktur, mana yang liar. Demikian juga para murid dan santri. Ini juga yang terjadi yang sangat lazim atau juga yang sangat banyak tentang kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran didapat begitu mudah dan dijual belikan bebas. Anak kecil diajarin membaca huruf Arab, diajarkan huruf hijaiyah. Tatkala mengerti tajwid, mengerti nahwu dan shorof, dia beli buku di pasar. Tatkala bisa membaca, di situ kan ada artinya. Orang lain disuruh-suruh dengan kitab yang beli di pasar itu. Nah, itu problem, itu sudah ratusan tahun para pemirsa ya. Itulah satu contoh para murid dan santri, coba kita menelaah. Kitab Al-Quran itu didapatkan dengan membeli di pasar. Anak-anak diajarkan membaca huruf Arab, huruf hijaiyah, tajwid ngerti, nahwu shorobnya ngerti. Lantas beli kitab di pasar.
dijalankan sendiri, orang datang disuruh oleh dia. Lah lantas kalau ada masalah, kalau melakukan sesuatu dari perintah kitab itu tidak ada hasilnya, tidak sesuai janjinya, siapa yang bertanggung jawab? Itu problem sudah ratusan tahun. Sama seperti Jawa yang asalnya luhur pun menjadi hancur. Islam yang sebenarnya hikmah membawa kemaslahatan, ya menjadi rusak. Ya karena tidak ada struktur yang menaungi nilai keakuratan dan kebenarannya. Itulah satu contoh para pemirsa, para murid. Mengapa kitab guru melalui video ini guru memberi saran kepada para pemirsa, para murid santri dimanapun. Kitab laku itu tidak bisa dijual beli bebaskan ya ini. Semoga bagi para pemirsa juga masyarakat, aku melalui video ini menasihatkan hati-hati di luaran sana. Ada orang bisa baca bahasa Arab, ada orang bisa baca dalil. Kau sebut itu kiai, kau sebut itu suatu ulama. Lah problem. Lantas umat begitu banyak dipimpin orang-orang yang beli kitab. Lah. Bagaimana kebenarannya itu tidak bisa. Itu kan sama. Satu contoh, ada kitab pendidikan kepolisian. Ada orang tidak mendaftar ke kepolisian, tidak mendaftar di departemen kepolisian. Lantas beli kitabnya di Gramedia. Dia memakai baju polisi, bawa peluit, bawa lampu pengaman, busana kepolisian. Orang-orang dipajakin, orang-orang disuruh-suruh. Nah, itulah satu contoh para pemirsa dimanapun berada. Dengan sedikit ulasan begini saja kita sudah bisa mengetahui bahwa peradaban di negara kita ini carut marut dan rusak simpang siur. Sehingga kiai yang benar menjadi rusak, orang Jawa yang benar pun ikut rusak. Karena fitnah di sana bertebaran. Manusia yang tidak mempunyai kredibilitas, bahasanya sama, busananya sama. Demikian para murid, para santri, semoga ini menjadi pemahaman yang baru tentang cara berpikir bersosial, berbangsa dan bernegara. Melalui video ini juga guru menyampaikan kepada murid santri, bagi murid santri yang laki-laki guru menyarankan ya, untuk tahapan menjalankan ilmu minimal ya, guru menyarankan, jalankan ilmu kitab Tripitaloka. Bagi laki-laki ya, santri laki-laki, minimal kalian sudah melakukan laku itu sampai laku 7 ya. Syukur kalau sedikit dibekali tentang ilmu falak atau ilmu hitung. Dari itu sudah cukup kalian para murid santri untuk menata hidup Anda, menata hidup keluarga Anda sudah cukup kalau sudah menyelesaikan tahapan itu. Tapi minimal untuk waktu itu kalau kalian cerdas, itu 1 tahun aku dan guru wali bait mampu mendidik dalam waktu 1 tahun. Kalau cerdas ya. Tapi rata-rata masyarakat ini sudah error ya. Kadang sampai 3 tahun ya masih mudah lupa, mudah tidak ngerti. Karena ya sejak kecil kita error. Demikian para murid dan santri, nasihat guru melalui video ini semoga bermanfaat kepada para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.